Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap ratusan ribu followers dan juga jutaan komentar yang telah memberikan dukungan terhadap konten saya dari awal 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Yang kemudian, teman-teman, ini semua adalah merupakan keresahan hati yang saya rasakan. Karena banyak sekali masyarakat, khususnya generasi muda yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia belum merdeka. Dari pernyataan tersebut menurut saya ada benarnya, ada juga salahnya. Benarnya adalah secara de facto dan secara de jure Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Namun dari fakta tersebut juga ada fakta bahwa yang namanya kebijakan hilirisasi, kemudian kemajuan-kemajuan yang akan dibangun di bangsa terus dilakukan jegalan, seolah-olah Indonesia ini masih dipengaruhi terutama oleh mereka, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Yang kita contohkan kemarin dalam konten itu adalah biji nikel, yang mana karena biji nikel tadi dilakukan hilirisasi, kemudian pemimpin Indonesia terus memperoleh dan mendapatkan serangan sampai dengan hari ini. Teman-teman, Bapak Jokowi itu adalah founder daripada startup hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia, terutama nikel, yang telah menimbulkan kisruh yang sangat luar biasa, yang levelnya udah internasional. Karena yang namanya negara-negara tujuan ekspor tentu akan merugi dengan adanya konsep hilirisasi, yang mana founder daripada hilirisasi tersebut tentunya harus menerima akibat-akibat dan intervensi politik yang sampai saat ini masih terus terjadi. Meskipun beliau seharusnya sudah menjalani masa ketenangannya, mungkin hanya menjadi pembina partai PSI, kemudian menjalani masa sepuhnya seperti itu, tetapi masih mengalami serangan-serangan politik karena itu tadi. Yang namanya founder startup hilirisasi tentu level permasalahannya dan level permusuhannya sudah internasional, sehingga kemudian tidak segampang presiden-presiden yang telah melewati atau presiden sebelumnya, yang mana kebijakan yang diambil mungkin levelnya tidak selevel itu. Yang kedua, teman-teman, yang ini sangat penting sekali, kita harus mendirikan sebuah gerakan, yang mana gerakan ini adalah berisi tentang dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang arahnya untuk memajukan bangsa. Kebijakan apa? Kita harus bercermin dari negara-negara maju. Setiap negara maju itu pasti melakukan yang namanya hilirisasi kepada apapun yang mereka miliki. Contoh seperti Korea Utara, yang mana mereka memiliki sumber daya manusia atau SDM, mereka melakukan itu. Kemudian seperti Belanda, seperti Jepang, mereka melakukan hilirisasi yang sangat luar biasa kepada sumber daya manusianya. Yang saya contohkan dalam konten-konten sebelumnya itu seperti kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, yang dilakukan pengeboman yang sangat luar biasa dan kemudian membuat Jepang itu hancur sehancur-hancurnya. Yang pertama kali dicari bukanlah berapa senjata api, senjata nuklir yang masih bisa digunakan, berapa tentara yang masih hidup, berapa polisi-polisi yang masih hidup, bukan itu yang dicari, tetapi berapa guru teman-teman yang masih bisa diselamatkan. Karena pendidikan adalah yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, untuk percepatan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kemudian hilirisasi itu bukan hanya pada sumber daya alam, tetapi juga pada sumber daya manusianya. Karena hilirisasi yang dilakukan terhadap sumber daya manusia saja tidak akan ada artinya tanpa sumber daya alam. Yang memiliki itu adalah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dijegal dalam melakukan hilirisasi sumber daya alam. Karena mereka telah melakukan sumber daya manusianya menjadi bagus, dan sumber daya manusia itu akan tidak ada gunanya jika kemudian mereka tidak memiliki sumber daya alam yang bisa mereka keruk secara semena-mena sampai alam Indonesia ini rusak. Itulah yang menyebabkan Bapak Deddy Mulyadi berpidato dan membuat merinding. Mungkin siapapun yang mendengar pidato tersebut akan merinding mendengarnya. Bapak Deddy berkata, ratusan tahun Indonesia dijajah, tetapi gunung-gunung tidak ada yang rusak, bumi-bumi tidak ada yang rusak, malah meninggalkan bangunan-bangunan kokoh yang berkualitas tinggi yang saat ini masih berdiri kokoh. Kita bisa lihat di kota-kota tua di Jakarta contohnya. Kemudian kita bisa lihat dam-dam buatan Belanda atau tanggul-tanggul buatan Belanda, yang mana itu semua masih berdiri kokoh sampai dengan sekarang. Tetapi baru 80 tahun Indonesia lepas dari penjajah, baru 80 tahun Indonesia mengelola negaranya sendiri. Gunung-gunung sudah gundul, hutan-hutan sudah rusak, binatang-binatang banyak yang punah seperti itu. Berarti alangkah menyedihkannya, sehingga kemudian kita bisa berpikir, berarti lebih baik zaman penjajahan dulu Indonesia dikuasai oleh Belanda. Lebih bagus zaman itu. Ketika zaman sekarang Indonesia merdeka, justru malah kerusakan alam semakin luar biasa. Itulah yang menyebabkan kemudian 3 poin serangan yang mungkin dilakukan oleh intelijen asing, di mana itu merupakan kepentingan asing, yang mana mereka melakukannya dengan melakukan ganjalan kepada hilirisasi, kemudian menyebarkan berita bohong,
menyebarkan fitnah-fitnah dan kebencian yang mana tujuannya supaya pikiran masyarakat Indonesia berputar-putar di situ. Berputar-putar di lokasi yang tidak ada gunanya, di lokasi yang tidak ada potensinya, di informasi yang tidak edukatif, sehingga kemudian hal-hal yang menjadi edukatif atau edukasi-edukasi yang penting tidak dilihat oleh orang Indonesia karena sudah dibuat kecanduan dengan hal-hal yang tidak penting, dengan kebencian. Karena yang namanya kebencian itu ya sudah pasti tidak akan mampu melahirkan konsentrasi. Nah, itulah sebabnya kemudian saya membuat konten, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan selanjutnya kami akan terus bersuara di sosial media. Mungkin melalui sosial media kami bisa berjuang, karena kami, sekali lagi, kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanyalah masyarakat biasa yang mencoba ingin memberikan perhatian kepada negara. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.